Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala perjumpakan lagi kita di majelis ini. Insyaallah hadirnya kita semua di tempat ini untuk terus mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, untuk terus bertafaqquh fid din sebagai bentuk upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sebagai upaya meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat majelis ilmu yang sekarang kita hadiri ini. Insyaallah tema kajian kita di pagi hari ini adalah sebagaimana yang sudah diinformasikan bersama, menjaga keutuhan amal saleh. Berangkat dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kunu liqabulil amali ashadda ihtimaman minal amal. Alam tasma'u anna Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, hendaknya kalian taruh perhatian yang lebih besar, berikan perhatian yang lebih besar pada diterima atau tidaknya amalan kalian. Berikanlah perhatian yang besar, yang lebih besar pada diterima atau tidaknya amalan kalian, melebihi perhatian kalian terhadap amalan itu sendiri, melebihi amalan kalian terhadap perhatian kalian terhadap amalan itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Tidak jarang sebagian besar kita fokusnya hanya pada amalannya saja, lupa, lalai atau abai dari memikirkan amalan saya ini bakal diterima apa enggak sama Allah. Padahal itu jauh lebih penting, karena kita beramal itu harapannya agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan enggak mungkin kita beramal terus tidak ada harapan, terserah diterima ya udah, enggak diterima ya enggak apa-apa. Kan enggak mungkin seperti itu. Pasti kita saat beramal saleh, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan yang ada pada hati kita yang mungkin kita lalaikan atau lupakan
adalah kita ingin amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendaknya berikan perhatian yang lebih besar pada bagian tersebut ketimbang perhatian kita kepada amalan itu sendiri. Misalnya di bulan Ramadan kemarin, kita semua insya Allah sangat-sangat bersemangat di dalam beramal soleh, entah tadarus Qur'annya, entah qiyamul lailnya, entah salat-salat sunnahnya, entah infak dan sedekahnya, entah akhlakul karimahnya, dan seterusnya. Tapi nggak jarang sebagian kita lupa untuk memberikan perhatian, amal saya ini diterima nggak sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sampai berpikiran demikian, biasanya lanjutnya akan melahirkan sikap. Sikap apa? Sikap yang lahir ketika kita memikirkan amal saya ini diterima apa enggak oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sikap yang muncul adalah memperhatikan kualitas amalan itu sendiri. Enggak sekedar mengejar apa misalnya banyak-banyakan rakaat raweh, sementara kualitasnya enggak peduli sesuai dengan syar'i atau enggak. Yang penting selesai banyak. Enggak memperhatikan kualitas infak sedekahnya. Yang dia perhatikan cuman kuantitasnya saja. Padahal kualitas jauh lebih penting dibandingkan kuantitas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk? Huwallazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang paling bagus amalannya. Allah enggak mengatakan untuk menguji kalian siapakah yang paling banyak amalannya. Allah enggak bilang begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapakah yang paling baik amalannya. Ini berarti kuantitas tidak lebih unggul dibandingkan kualitas. Jadi yang pertama, sikap yang akan lahir biasanya seperti itu. Berusaha memperhatikan kualitas amalannya. Bagaimana sholat saya, bagaimana infak dan sedekah saya, bagaimana kualitas tadarus Quran saya, apakah sudah ada peningkatan ataukah masih begitu-begitu saja. Jadi jangan cuma sekedar ngejar khatamnya kalau kata orang kita. Akan tapi berusaha juga memperbaiki sedikit demi sedikit kualitas bacaan Quran kita. Itu yang pertama. Ya, kita akan berusaha memperbaiki kualitasnya. Kemudian yang kedua, biasanya kita akan apa? Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terima amal itu. Kenapa? Karena setelah kita berusaha beramal soleh, kemudian kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita itu, hal berikutnya, usaha berikutnya yang masih bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal soleh itu. Makanya di antara tahniah atau ungkapan yang biasa kita saling ucapkan di akhir bulan Ramadan adalah apa? Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita. Itu ungkapan bukan sembarang ungkapan, tapi itu merupakan doa. Makanya kalau berucap taqabbalallahu minna wa minkum, usahakan tahu artinya. Jadi bukan hanya sekedar formalitas, ya. Jangan sampai ditanya taqabbalallahu minna wa minkum artinya apa? Apa ya? Semoga kembali ke kesucian kali. Semoga kembali ke fitri kali. Enggak. Atau semoga selamat hari raya Idul Fitri, jangan-jangan. Bukan itu artinya. Artinya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal saleh kita. Nah, setidaknya akan melahirkan dua sikap itu. Ketika kita sudah mulai memperhatikan kualitas amalan kita masing-masing.
akan melahirkan sikap, ya, berusaha terus memperbaiki kualitas amalan kita, dan yang kedua akan banyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal saleh kita. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, alam tasma'u anna Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Tidakkah kalian ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, Allah itu hanya akan menerima amal soleh dari orang yang bertakwa saja. Artinya saat amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti itu indikasi kuat bahwa Allah menggolongkan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan tujuan disyariatkannya puasa Ramadan kemarin kan untuk itu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali bagi kita untuk terus evaluasi yang sudah lewat maupun yang sekarang kita jalani, apalagi yang akan datang, terkait kualitas amal saleh kita. Jangan hanya berfokus pada kuantitasnya saja, banyak-banyakannya saja, sementara bagaimana kualitasnya tidak dipikirkan sama sekali. Jangan seperti itu. Ingat selalu firman Allah dalam awal surah Al-Mulk tadi, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak, tapi paling baik amalannya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, yang paling baik amalannya, artinya maksudnya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Nih, definisi amal yang terbaik adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Jadi bukan baik dalam artian indah dilihat, bukan, akan tetapi secara syarat agama terpenuhi, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Paling benar maksudnya bagaimana? Sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala sebuah amal saleh itu ikhlas lillahi taala, sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi amal yang paling baik bagi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan tema kajian kita di pagi hari ini, menjaga keutuhan amal saleh, setidaknya ada 3 poin besar yang insya Allah akan kita bahas satu persatu di kesempatan yang berbahagia ini, yang harus kita lakukan agar amal saleh kita tetap benar-benar utuh, yang kemudian akan bermanfaat bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita ingat selalu adalah adamul ightirar bil a'mali salihati. Jangan terlena, terperdaya dengan amal saleh kita sendiri, walaupun banyak. Jangan terlena, jangan terperdaya dengan amal soleh kita sendiri. Atau bahasa mudahnya, jangan merasa cepat puas, ya. Jangan cepat merasa puas dengan amal soleh kita sendiri. Ada beberapa dalil dari syariat, begitu juga ucapan para ulama rahimahumullah, agar hendaknya kita jangan merasa berpuas diri dengan amal soleh yang sudah kita lakukan, apalagi sampai terlena, terperdaya dengan amal soleh kita sendiri itu. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Aun rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, la tathiq bi kathratil amal. Janganlah sampai kamu terlena, percaya diri berlebih dengan banyaknya amal soleh kamu. Banyaknya amal soleh saja nggak boleh membuat kita percaya diri berlebih, apalagi kalau amal soleh kita ternyata sangat sedikit.
Ya. Taruhlah banyak amal soleh yang sudah kita lakukan, taruhlah begitu, katakanlah begitu. Itu kita tetap nggak boleh terlena. Apalagi kalau ternyata amal soleh kita sangat sedikit, lebih nggak boleh terlena lagi, lebih nggak boleh percaya diri berlebih lagi. Kenapa? Fa innaka la tadri ayuqbalu minka amla. Karena kamu belum tahu apakah amal soleh kamu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Kita udah tahu belum? Belum tahu, ya. Apakah amal soleh kita di Ramadan kemarin Allah terima atau enggak? Kita nggak tahu. Berharap wajib, tapi sampai memastikan nggak bisa kita. Apa daya kita memastikan amal soleh kita pasti Allah terima? Nggak ada. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, inna lid dunya abna wa inna lil akhirati abna fakunu min abna'il akhirati wa la takunu min abna'id dunya. Al yawma yawmu amalin wala hisab wa ghadan yawmu hisabin wala amal. Masing-masing daripada dunia dan akhirat memiliki pengikut. Dunia punya pengikut, akhirat juga punya pengikut. Jadilah kalian sebagai pengikut-pengikut akhirat, pemburu akhirat, bukan pemburu dunia. Hari ini saat kita masih hidup adalah hari kita beramal dan belum ada hisab dari Allah. Hisab artinya apa? Perhitungan. Belum ada perhitungan dari Allah. Yaumul hisab sudah tegakkan belum? Belum, kiamat saja belum. Wa ghadan yaum hisabin wala amal. Sedangkan esok saat kita semua sudah meninggal dunia, berpindah ke akhirat, adalah hari penghisaban, hari perhitungan, dan tidak ada lagi peluang kesempatan untuk beramal. Nah, sekarang kita yang bisa kita lakukan cuma beramal saja. Kepastian diterima atau tidaknya belum ada sama sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sudah dapat kabar bahwa amal solehnya kemarin diterima oleh Allah? Kan nggak ada. Yang bisa kita lakukan cuman berharap saja, mudah-mudahan Allah terima. Memastikan nggak berani kita. Maka beliau mengatakan, Ibnu Aun mengatakan, la tathiq bi kathratil amal. Janganlah kamu percaya diri berlebih dengan banyaknya amal saleh yang sudah kamu lakukan. Fa innaka la tadri ayuqbalu minka am la. Kamu belum tahu apakah amal soleh kamu yang banyak itu, apalagi yang sedikit, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ditolak. Kita belum tahu. Sebaliknya pun sama. Wala ta'man dzunubaka. Jangan merasa aman kamu dari dosa-dosa kamu, dari akibat dosa-dosamu. Fa innaka la tadri kuffirat anka am la. Karena kamu belum tahu apakah dosa-dosa kamu itu diampuni oleh Allah ataukah tidak akan Allah ampuni. Kita belum tahu. Ini sikap yang luar biasa nih, yang harusnya ada pada seorang mukmin. Tidak percaya diri berlebih dengan amal saleh yang sudah dilakukan, karena kita nggak tahu amal saleh kita itu Allah terima atau enggak, dan tidak ngerasa tenang dengan dosa yang sudah kita lakukan, karena kita nggak tahu apakah akan diampuni atau tidak. Sikapnya pertengahan. Inna amalaka mughayyabun anka kullahu. Sesungguhnya semua hasil dari perbuatanmu sendiri masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu belum tahu. Akan dibuka semuanya nanti di mana? Di akhirat. Ya, ketika kita semua sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma tadri mallahu sani'un bihi. Kamu belum tahu apa yang akan Allah lakukan dengan amal perbuatanmu itu, yang baik maupun yang buruk. Yang baik apakah akan diterima atau ditolak? Belum tahu. Yang buruk apakah akan diampuni atau tidak? Kita juga belum tahu. Maka nasihat yang luar biasa dari Ibnu Aun rahimahullahu ta'ala, agar hendaknya kita jangan terlena terpedaya dengan banyaknya amal soleh yang sudah kita lakukan, apalagi amal soleh kita sedikit. Dan sesungguhnya amal soleh kita itu sedikit, ya. Maimun bin Mihran yang mengatakannya rahimahullahu ta'ala, yang mengatakannya, inna a'malana qalilah
fakhlasu hadzal qalil. Sesungguhnya amal saleh kita itu sedikit, dan ikhlaskanlah, jagalah keutuhan yang masih sedikit itu. Kalau kita mau tahu betapa sedikitnya amal saleh kita, ya cobalah tengok kita dalam 24 jam. Berapa menit, berapa jam yang kita luangkan untuk murni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa lama sih? Ya. Salat yang 5 waktu kalau digabungkan di total, apakah menghabiskan 1 jam? Katakanlah menghabiskan 1 jam, ya. Ditambah sama salat nafilahnya, salat-salat sunnahnya. Tadarus Qur'annya 10 menit, 15 menit. Tidurnya katanya yang sehat 8 jam. Benar nggak, dokter? Tidur yang sehat itu harus 8 jam minimal. Nggak harus mungkin ya, wallahu alam bishawab. 8 jam. Sisanya bekerja, ya. Ada yang sekolah, ya. Main HP, ya. Futsal. Mana amal kita, ya? Sedikit. Udah sedikit kepedean lagi, ya. Ini kan kelewatan. Udah amalnya sedikit, dosanya banyak, kepedean. Jangan begitu, ya. Hendaknya kita bersikap mawas diri selalu dengan sedikitnya amal kita dan banyaknya dosa kita. Apalagi kita ini makhluk yang potensi sekali bikin dosa. Nabi SAW sendiri yang bersabda, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu sangat banyak bikin dosa. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak bikin dosa adalah mereka yang selalu mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana bukti kalau kita ini sangat gampang sekali bikin dosa? Ini nanti ini kita. Di akhir majelis biasanya doa apa yang kita ucapkan? Namanya kafaratul majelis. Artinya apa? Penebus dosa saat bermajelis. Penebus dosa, doa penebus dosa saat bermajelis. Kita lagi bermajelis ilmu aja bisa bikin dosa ternyata, ya. Batin yang enggak sama teman di sebelahnya, ini orang pengen ngaji, pengen tidur, mending di rumah aja sana, ya. Ini kan secara nggak langsung juga udah suudzon sama orang, ya. Siapa tahu dia matanya merem tapi telinganya fokus, bisa jadi kan. Kita lagi bermajelis aja bisa bikin dosa, makanya ada doa yang namanya kafaratul majelis. Subhanak, nanti dibacanya, jangan sekarang ya. Ini baru mulai kajian. Habis sholat fardu, setelah assalamualaikum, apa ucapan yang kita ucapkan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Langsung istighfar. Penjelasan para ulama itu untuk apa? Menebus dosa yang kita lakukan saat kita sedang sholat. Lagi sholat loh bisa bikin dosa, ya. Apalagi kalau nggak lagi sholat, apalagi kalau nggak sedang di dalam majelis. Potensi berbuat dosanya lebih besar, lebih kecil? Lebih besar. Maka kita perlu nih ya mengingat-ingat selalu hakikat kondisi kita masing-masing agar kita nggak kebablasan, ya. Lost control, over confidence ya, kalau kata orang, percaya diri berlebih, ya. Terlena dengan amal soleh yang sudah dilakukan padahal masih sedikit, ya sudah sedikit ditambah dosa yang sangat banyak. Kemudian Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat hebat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, la an astaiqana anna Allah ta'ala qad taqabbala minni salatan wahidatan ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata, seandainya aku bisa memastikan bahwa Allah menerima satu saja salatku, satu saja, cukup satu saja, tentu itu lebih kusukai daripada dunia ini dan seisinya. Tapi aku nggak bisa, kita juga nggak bisa. Padahal Abu Darda ini ibadahnya sungguh luar biasa sekali hebatnya, kualitasnya, kuantitasnya, bahkan saking hebatnya ya sampai dikeluhkan oleh istri beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ibadah terus antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga
kurang interaksi dengan keluarganya. Kalau kita sampai begini enggak? Ibadahnya dikeluhin sama istrinya? Enggak. Kurang ibadahnya yang ada, yang dikeluhin, ya. Tapi ternyata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu sampai mengatakan begitu, seandainya aku bisa dan enggak bisa memastikan satu saja salatku Allah terima, itu lebih kusukai daripada dunia dan seisinya, tapi aku enggak bisa. Kita pun enggak bisa. Kenapa? Beliau melanjutkan, li'anna Allah ta'ala yaqul innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa saja. Maka diterimanya amal saleh seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mengategorikan hamba tersebut sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Mutarrif bin Abdullah bin Syekhir rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, Allahumma taqabbal minni salatan, Allahumma taqabbal minni siyaman, Allahumma aktub li hasanatan. Di antara doa yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah terimalah salatku, ya Allah terimalah puasaku, ya Allah terimalah segala kebaikan-kebaikanku. Jadi teringat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam saat membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan, mengangkat pondasi-pondasi Ka'bah bersama Ismail alaihissalam. Sambil membangun Ka'bah, apa yang beliau katakan? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah amal soleh kami ini ya Allah. Beliau seorang nabi bukan? Seorang nabi. Bukan sebatas seorang nabi. Beliau juga seorang rasul. Beliau juga termasuk ulul azmi minar rusul. Beliau Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Membangun rumah Allah atas perintah Allah, tapi masih ngerasa harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terimalah amal solehku ini. Rasa-rasanya kalaupun beliau enggak harus sampai berdoa, Allah tetap pasti akan menerima amal solehnya. Mungkinkah Nabi Ibrahim enggak ikhlas dalam membangun Ka'bah? Enggak mungkin. Jangankan perintah membangun Ka'bah, perintah apa yang berat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim? Menyembelih putranya. Di saat penantian yang sangat panjang tidak kunjung dikaruniai putra, begitu Allah karuniai putra dan tumbuhlah putra itu dan bisa diajak bicara, itu kan sedang asik-asiknya, datang perintah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Adakah penolakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Enggak ada. Kenapa? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah apa lagi yang berat dari Allah buat Nabi Ibrahim? Untuk meninggalkan istri beliau bersama Ismail kecil sebelum adanya perintah tadi. Di mana? Di sisi Ka'bah. Di mana tempat itu nggak ada orang, ya, nggak ada orang, yang ada cuma sekedar lalu lalang saja. Tapi dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena itu Allah yang perintahkan. Apalagi membangun Ka'bah, pasti lebih dilakukan lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ternyata beliau masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah terimalah amal solehku ini, ya Allah terimalah amal solehku ini. Siapa yang lebih patut untuk banyak memohon kepada Allah agar amal solehnya diterima? Beliau atau kita? Kita. Kenapa? Karena kita jauh daripada kata keikhlasan, jauh daripada kata sempurna. Makanya kita disyariatkan setiap pagi untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, tayyib, dan amal yang diterima. Maka hal-hal semacam ini wajib sekali kita fahami betul dengan baik
agar kita tidak kendor dalam beribadah. Berakhirnya Ramadan bukan berarti berakhirnya ibadah kita, bukan berarti selesainya tugas kita, tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tugas kita untuk beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan sampai dengan berakhirnya bulan Ramadan, akan tetapi sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan ibadahilah Rabbmu sampai datangnya kematian. Allah tidak berkata sampai berakhirnya bulan Ramadan, enggak berkata begitu, ya. Maka tadurusnya atau tilawah Qur'annya teruskan. Yang kemarin sudah khatam, jangan kemarin udah khatam terus tertunggu Ramadan yang lagi, enggak harus, ya. Sekarang pun disyariatkan untuk banyak tilawah atau tadarus, bahasa yang lebih familiar di masyarakat kita, ya. Begitu juga salat jamaahnya, begitu juga akhlakul karimahnya. Di bulan Ramadan kemarin ada yang emosian enggak? Enggak kan? Gimana mau emosi, perut lapar banget, ya, badan lemes, enggak emosian. Nyatanya bisa, alhamdulillah, ya. Maka kebiasaan baik itu mampu menahan amarah, diterusin sampai sekarang. Karena kita diajarkan untuk menahan marah itu bukan cuma di bulan Ramadan saja, akan tapi di bulan-bulan selain Ramadan juga. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sifat orang yang bertakwa di surah Ali Imran? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Siapa orang yang bertakwa itu? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, susah, suka maupun duka. Yang kedua, mereka adalah orang yang senantiasa menahan amarah. Allah enggak bilang mereka adalah orang yang enggak marah, bukan. Tapi Allah bilang apa? Menahan amarah. Kenapa? Karena orang pasti marah, ya. Kesempatan marah untuk keluarnya marah di kesempatan pertama itu mustahil untuk bisa dikontrol. Tapi untuk kesempatan berikutnya udah bisa dikontrol, ditahan, ya. Dan yang ketiga, mereka orang-orang yang selalu memaafkan. Maka seluruh kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan kemarin, janganlah putus, ya. Ibarat seorang yang sudah membangun pondasi bangunan, dia punya kemampuan untuk meneruskannya tapi tidak dia teruskan, ya. Itu merupakan tindakan yang tidak masuk akal. Dia biaya ada, tenaga ada, waktu ada untuk meneruskan pembangunannya, kok enggak diteruskan? Ini kan anfaedah, jadinya tidak berfaedah bagi dia. Begitulah orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, ibarat yang membuat pondasi rumah atau bangunan kemudian dia tidak meneruskannya padahal punya kemampuan untuk meneruskannya. Pasca berakhir Ramadan kemarin kita jadi paham ternyata kita bisa kok meninggalkan hal yang Allah haramkan. Yang halal aja bisa kita tinggalin kan? Makan dan minum itu halal, bisa kita tinggalin. Ternyata kita juga bisa jadi paham bahwasanya kita bisa tertib sholat jamaah, bisa tadarus Quran setiap hari, ternyata bisa. Nggak ada istilah nggak ada waktu, saya kerja, bisa ternyata diluangkan di waktu-waktu tertentu. Maka itu yang pertama terkait menjaga keutuhan amal yang harus kita lakukan adalah jangan cepat berpuas diri, jangan terlena, jangan terperdaya dengan banyaknya amal saleh kita. Karena kita tidak tahu apakah amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Bukan karena suudzon kepada Allah, bukan. Akan tapi lebih sadar diri bahwa kita ini hamba yang banyak kekurangannya, baik dalam beramal saleh, baik di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Kemudian hal yang kedua yang wajib patut kita perhatikan untuk menjaga keutuhan amal saleh kita adalah keistiqomahan.
Istiqomah itu berarti konsisten. Bahasa Jawanya apa ya? Apa Pak? Hah? Ajeg. Pakai K apa G nih? Ajeg gitu ya. Ajeg ya. Konsisten lah ya. Ajeg ya. Di dalam beramal soleh. Dan istiqomah itu hanya terjadi pada kebaikan, pada hal-hal yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Dan istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Berarti enggak ada istilah keistiqomahan dalam orang yang bermaksiat. Hah? Tuh istiqomah bener tuh ngerokoknya tuh orang tuh, ya. Nggak siang nggak malam, ngebul aja itu mulut ya. Itu rokok apa tunggu itu ya. Mulut apa tunggu begitu. Jadi istiqomah nggak kayak gitu. Istiqomah itu dalam hal yang Allah perintahkan ya. Fastaqim kama umirta, dan istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Surah Hud ayat 112. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, menjelaskan ayat ini, ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatun hiya ashaddu wa la ashaqqu min hadhihi al-ayati alaihi. Tidak ada satu ayat pun yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu ayat sangat berat sekali bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi beratnya perintah yang ada di dalam ayat ini. Perintah untuk apa tadi? Istiqomah. Berarti istiqomah itu sangat berat. Istiqomah itu enggak gampang. Yang gampang istirahat ya, yang susah istiqomah. Berat sekali istiqomah. Abdullah bin Abbas yang mengatakan, tidaklah ada satu ayat pun yang berat diturunkan kepada Nabi SAW melebihi beratnya ayat ini. Perintah untuk istiqomah di syariat, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ketika turunnya ayat ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad asra'a 'alaika syaibu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau mulai beruban, kata para sahabat, semenjak turunnya ayat ini, ayat yang memerintahkan untuk istiqomah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, syayyabatni Hudu wa akhwatuha. Perintah dalam surat Hud ini yaitu untuk istiqomah membuatku beruban. Berarti perintah untuk istiqomah memang sangat berat. Akan tetapi beratnya istiqomah bukan berarti mustahilnya istiqomah. Bukan berarti enggak mungkin untuk bisa dilakukan. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin memerintahkan kita melakukan hal yang mustahil, enggak mungkin. Saat Allah perintahkan kita melakukan suatu hal, Allah pasti tahu bahwa perintah itu bisa dilakukan. Kalau Allah sampai merintahkan kita untuk melakukan suatu hal yang enggak mampu kita lakukan, berarti Allah telah melakukan hal yang bersifat sia-sia. Enggak mampu dilakukan kok diperintah. Nah, itu kan enggak mungkin. Maka saat Allah perintahkan kita melakukan suatu hal, yakinlah sejatinya kita mampu insyaallah ta'ala, walaupun berat. Makanya kita butuh mengetahui beberapa faktor yang dengannya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya, yang pertama, kita akan bisa semakin mengistiqomahkan diri di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mengetahui urgensinya. Mengetahui urgensi, seberapa urgenkah, seberapa pentingkah istiqomah ini buat kita. Di antara dalil atau nusus syar'iyah yang menunjukkan bahwasanya keistiqomahan sangatlah penting, Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan kita untuk minta keistiqomahan ini sehari setidaknya 17 kali. Di mana? Ihdinas siratal mustaqim. Terjemahnya apa Pak? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ada sesuatu yang patut diperhatikan nggak dalam redaksi bahasa Arabnya dan terjemahnya? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Perhatikan, dalam ayat tersebut, baik dalam bahasa Arabnya ataupun terjemahnya, tidak ada kata ke. Bisa dilihat di terjemahannya. Tunjukilah kami, langsung jalan yang lurus. Allah tidak mengatakan apa? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Allah nggak bilang begitu. Maksudnya apa?
Kata Syekh Hasadi rahimahullah ta'ala, ini mencakup dua hal sekaligus. Berarti mencakup dua hal sekaligus. Pertama, tunjukilah kami ke jalan yang lurus seandainya kami belum ada di sana. Pertama, tunjukilah kami ke jalan yang lurus seandainya kami belum ada di sana. Permintaan pertamanya itu yang dicakup oleh ayat ini. Permintaan keduanya apa? Tunjukilah kami di jalan yang lurus seandainya kami sudah ada di sana, agar istiqomah. Betapa banyak orang sudah Allah beri petunjuk untuk sampai di jalan yang lurus, kemudian dia tinggalkan. Ada nggak? Ada, ya. Udah sempat kenal kajian sunnah, udah sempat ditumbuhkan jenggotnya, dibiarkan tumbuh, kemudian tidak isbal secara zahirnya dan seterusnya. Dia tinggalin semua itu, balik lagi ke komunitasnya yang lama. Ada kan yang seperti itu? Ada. Maka ini hal yang pertama yang menunjukkan bahwa istiqomah itu sangat penting, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan kita untuk minta keistiqomahan setidaknya sampai 17 kali sehari. Dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim. Oleh karenanya saat kita sholat, khususnya membaca Al-Fatihah, terlebih pada ayat tersebut, usahakan hadir hati kita. Jangan sampai cuman qomat kamit di lisan, pikirannya entah kemana, hatinya entah kemana. Ihdinas siratal mustaqim, benar-benar minta sama Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, baik ke jalan yang lurus, baik di jalan yang lurus. Dua-duanya kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini permintaan yang sangat agung sekali. Kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, siapalah kita? Mau jadi apa kita? Wallahu a'lam bissawab. Kullukum dhal illa man hadaitu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian semua itu tersesat kecuali orang yang kuberi hidayah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastahduni, maka mintalah hidayah itu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal, hidayahilah kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka dari sini kita jadi paham sekali istiqomah merupakan hal yang sangat penting, sampai-sampai Allah arahkan kita untuk minta minimal 17 kali sehari. Belum lagi nanti ditambah kalau kita sholat sunnah, tambah lagi permintaan kita. Yang kedua, doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi SAW adalah doa minta keistiqomahan. Doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi SAW adalah doa meminta keistiqomahan. Apa doa beliau? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati. Hati itu kan gampang terbolak-balik, ya Pak? Sekarang kesel, abis itu seneng, bisa cepat berubah dia. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nabi SAW mungkin nggak minta suatu hal yang nggak penting? Nggak mungkin. Kalaulah suatu hal sampai diminta Nabi SAW, itu hal pasti sangat penting. Apalagi Nabi SAW sampai berulang kali meminta. Maka haruslah kita hafalkan doa ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Lantas bagaimana kalau kita nggak paham, nggak hafal bahasa Arabnya? Bolehkah dengan bahasa Indonesia? Boleh. Ya Allah, teguhkanlah keimananku. Ya Allah, teguhkanlah ketakwaanku. Ya Allah, teguhkanlah aku di atas beramal soleh kepadamu, dan seterusnya. Boleh-boleh saja dengan redaksi kita, walaupun afdalnya dengan redaksi bahasa Nabi SAW. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di antara hal yang menunjukkan bahwasanya keistiqomahan adalah hal yang sangat penting, pesan Nabi SAW kepada para sahabat usai memakamkan jenazah. Pesan Nabi SAW kepada para sahabat seusai memakamkan jenazah. Apa pesannya? Salu li akhikumus sabat. Nabi berpesan kepada sahabat-sahabat yang hadir di pemakaman saat itu, apa? Mintakan keteguhan hati, keistiqomahan untuk saudaramu ini yang baru saja dimakamkan. Kenapa?
Fa innahul ana yus'al, sekarang dan sebentar lagi dia akan ditanya. Pertanyaannya apa Pak? Kita udah tahu kan? Man rabbuka. Terus apa lagi? Ma dinuka? Marrajulul ladzi bu'itsa fika. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah seorang yang diutus kepadamu? Pertanyaan ini kita udah tahu belum? Udah. Bahkan dari SD kita udah tahu, ya. Tapi untuk bisa menjawab pertanyaan ini yang kita bukan kekuatan hafalan dan luasnya pengetahuan, bukan. Yang kita butuhkan adalah keistiqomahan, as-sabat, keteguhan hati. Sampai-sampai Nabi SAW pesankan para sahabat yang hadir di pemakaman saat itu untuk memintakan keteguhan hati kepada Allah untuk yang baru saja dikuburkan, untuk yang baru saja dimakamkan. Ini sunnah Nabi SAW. Jadi kita kalau menghadiri pemakaman salah seorang saudara kita, kerabat kita, kawan kita, jangan lupa mintakan keteguhan hati. Ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbahu ala dinik. Atau dengan bahasa kita lagi-lagi boleh, ya Allah teguhkanlah imannya ya Allah. Ya Allah teguhkanlah keimanan, ya Allah teguhkanlah keimanan saudaraku ini. Ya, temanku ini, tetanggaku ini, dan seterusnya. Hingga apa? Allah teguhkan keimanannya, walhasil dia pun bisa menjawab pertanyaan malaikat. Ya. Jadi bukan dengan cara misalnya dia bahkan dibisikin ya, didiktein ya, Rabbi Allah wa dinil Islam wa Muhammadun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Ya, bukan dibisikin di telinganya, enggak. Yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mintain ke Allah. Ya Allah teguhkanlah hati dia ya Allah supaya bisa menjawab pertanyaan. Teguhkanlah keimanan, itu yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama, harus ketahui urgensinya. Kemudian yang kedua, agar kita mudah atau lebih dimudahkan untuk istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan keteladanan itu bagi kita semua. Pertanyaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkinkah Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak istiqomah? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Nabi pasti istiqomah. Tapi toh nyatanya beliau masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan. Lah kita ya, yang enggak pasti istiqomah, yang enggak pasti istiqomah apa yang pasti enggak istiqomah nih? Yang enggak pasti istiqomah ya, jadi bisa iya bisa enggak begitu ya. Lebih wajib begitu untuk banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau simpangkan, lencengkan hati kami setelah Engkau beri dia hidayah. Ya. Ngelihat kenyataan bahwa ada kawan kita yang qadarullah enggak istiqomah. Di antara hal yang bisa kita lakukan langsung ya minta kepada Allah, ya Allah teguhkan hatiku ya Allah. Ternyata istiqomah itu enggak gampang, dan ternyata enggak semua orang dikasih istiqomahan. Minta, banyak-banyak minta. Dan istiqomah merupakan karunia, dan yang namanya karunia wajib untuk diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau tadi minimalnya ihdinas siratal mustaqim itu dimaksimalin. Ihdinas siratal mustaqim itu dimaksimalkan. Jangan cuma sekedar qomat kamit formalitas kemudian ya entah kemana pikirannya, entah kemana hatinya, dan orang yang berdoa kepada Allah hanya lahiriahnya saja nggak akan dikabulkan, nggak akan. Kok bisa ngomong begitu? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bilang. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'ullaha ta'ala wa antum muqinuna bil ijabati. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian yakin akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ta'ala la yastajibu du'a qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Ngomong apa lidahnya, pikirannya entah kemana. Ini kan nggak fokus sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok orang yang doa di sisi Ka'bah,
di raudhah, di sepertiga malam terakhir. Itu banyak sekali cerita bahwasanya doa mereka mustajab, terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan enggak tunggu lama. Ya, bahkan enggak tunggu lama. Karena mereka diantaranya bisa menghadirkan kondisi ini, berdoa lahir dan batin. Seandainya saja kita bisa menghadirkan kondisi itu saat misalnya di antara azan dan iqamat, yakinlah insya Allah kita pun akan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat bersafar, itu kan juga momen dikabulkannya doa. Saat dizalimi oleh orang lain, ya, ngurus KTP harusnya gratis, ini ditarik 100.000 nggak bisa apa-apa, mau nggak mau harus bayar, itu dizalimi kita. Doa banyak-banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirkan kondisi seperti itu, yakinlah Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan. Dan sifat dasarnya atau prinsip dasarnya Allah itu mengabulkan doa. Prinsip dasarnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyabdakannya, "Inna rabbakum hayyun karim." Sesungguhnya Rabb kalian semua itu Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Malunya Allah itu bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya itu yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra. Allah itu malu kalau sampai ada seorang hamba yang menengadahkan tangan kepadanya. Maksudnya apa? Berdoa, kemudian Allah biarkan dia pulang dengan tangan kosong. Allah itu malu. Ya. Berarti prinsip dasarnya Allah itu pasti mengabulkan doa. Kalau sampai ada doa yang tampaknya tidak terkabul, bukan salah Allah tapi salah kita. Mesti ada sebabnya. Di antara sebabnya adalah kelalaian hati dalam berdoa. Maka jangan sampai lalai dalam berdoa. Itu sebab yang kedua. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan hatinya. Makanya kalau khatib mimbar Jumat berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, aminkan, sungguhkan aminnya, dan gak usah keras-keras, ya, yang penting aminkan. Karena apa? Kita benar-benar butuh, ya, ijabah daripada doa tersebut. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Kemudian sebab yang ketiga, agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita dalam beramal saleh, al-ikhlasu fil amal, ikhlas di dalam beramal. Ikhlas itu dalam syariat maknanya bukan beramal tanpa pamrih sebagaimana bahasa kita Indonesia, ya. Karena masih ada sebagian saudara kita yang salah paham. Katanya ikhlas, kok masih pengen surga? Berarti kamu belum ikhlas itu. Berarti ibadah kamu masih ada maunya. Enggak demikian pemahamannya. Kalau dalam bahasa kita Indonesia, ikhlas betul artinya beramal tanpa pamrih. Tapi kalau dalam syariat, ikhlas itu artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengharap ridho hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya surganya, ya dijauhkan dari nerakanya. Itu ikhlas. Beramal, memurnikan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ikhlas secara syar'i. Bukan dalam bahasa kita yang berarti beramal tanpa pamrih, bukan itu. Nah, bagaimana atau apa keterkaitan antara keistiqamahan dengan keikhlasan? Iya, memiliki keterkaitan yang sangat erat. Seorang yang beramal soleh kemudian tidak ikhlas, mengharapkan dunia daripada amal soleh yang dia lakukan, maka saat dia tidak menjumpai dunia yang diharapkan, umumnya dia lanjut atau berhenti, ya. Misalnya sebagian orang yang berat berinfak, kemudian dia akhirnya berinfak agar mendapatkan pujian dari kawan-kawannya. Dia seorang yang dermawan, ya, muhsinin dan lain sebagainya. Maka ternyata setelah dia berinfak, dia nggak dapat pujian itu. Walhasil dia nggak akan melanjutkannya. Udah keluar banyak, ternyata pada cuek juga orang-orang sama saya, ya. Begitu juga yang sholat jamaah, begitu juga yang menghadiri kajian. Kalau nggak ikhlas, berat untuk bisa konsisten.
maka kita bisa sedikit mengukur nih tingkat keikhlasan ibadah kita kemarin. Sejauh mana dari apa keistiqomahan kita sekarang ini nih. Ya. Tadarus Quran kita benarkah ikhlas lillahi ta'ala? Bisa kita lihat sampai sekarang kita masih continue enggak? Jangan-jangan kita kemarin tadarusan cuma karena hingar-bingarnya Ramadan saja. Jangan-jangan kemarin kita sholat jamaah ya cuman karena euforia bulan Ramadan saja. Begitu masjid sepi, orang-orang meninggalkan sholat jamaah, kita ikut meninggalkan sholat jamaah. Jangan-jangan gara-gara itu. Adapun orang-orang yang ikhlas tidak akan demikian. Mau masjid ramai, mau masjid sepi dari sholat jamaah, dia tetap sholat jamaah. Karena fokus dia cuman Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, itu mah urusannya orang. Kalau orang enggak lagi sholat jamaah, itu urusan dia dengan Allah. Urusan saya dengan Allah, ya saya tetap hadiri jamaah. Ya. Orang-orang sekarang udah enggak tadarus Quran lagi, tilawah Quran lagi, yaitu urusan mereka dengan Allah. Urusan saya dengan Allah, saya tetap tilawah Quran. Walaupun sekarang orang-orang sudah tidak lagi tilawah Quran. Ya. Maka keikhlasan memiliki dampak yang sangat luar biasa besar sekali pada keistiqomahan seorang hamba. Kalau enggak ikhlas, berat rasanya, makin berat rasanya untuk istiqomah. Akan tapi orang-orang yang pada akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah, mereka sudah memulainya dengan keikhlasan dalam beramal. Lah tinggal kita evaluasi terus amal soleh kita sebelum, saat, dan setelah beramal. Ikhlaskah kita atau tidak ikhlaskah kita? Dan saat ini kita masih terus bisa mengevaluasinya, bisa mengecek ulang. Dan kita tentu tidak akan mungkin membohongi diri sendiri. Kalau tidak ikhlas, pasti kita tahu kita ini nggak ikhlas dalam beramal. Dan jujur kita pasti sama diri sendiri. Kalau kita sudah mendapati ternyata kita ini masih kurang ikhlas, ya sudah, segera ikhlaskan. Walaupun itu juga PR tersendiri, hal yang sangat berat juga. Ya, Salafun as-salih mengatakan, ma'alajtu syai'an hiya ashaddu alayya min niyati. Enggak ada suatu hal yang berat sekali kuupayakan melebihi keikhlasan niat. Jadi istiqomah itu berat, diringankan dengan ikhlas. Ikhlas sendiri ternyata juga masih berat, ya. Ikhlas sendiri juga ternyata masih berat. Lantas apa atau bagaimana caranya agar ikhlas itu tidak terlampau berat? Tinggal mengingat saja di antaranya, tinggal mengingat bahwasannya kalau kita nggak ikhlas, kita sendiri yang rugi, ya. Kalau kita nggak ikhlas, kita sendiri yang rugi dunia dan di akhirat. Pujian manusia sejauh mana sih? Cuman sepanjang lidahnya aja kalau kata orang kan, ya. Wih, masya Allah dermawan, udah selesai. Dermawan, 1 detik pun nggak nyampe, ya. Oh, masya Allah rajin kajian, udah selesai mas. Kan nggak akan ada orang yang ngikutin kita terus. Oh, masya Allah kamu rajin ya, kamu nggak ada kan kayak gitu. Pujian orang cuman sepanjang lidahnya aja udah selesai, ya. Dan apakah itu bermanfaat, berguna buat kita? Enggak sama sekali. Ya, jadi ingat aja, ya, paling minimal ingat aja bahwasanya kalau kita enggak ikhlas, kita sendiri yang rugi. Maka itu sebab atau faktor yang ke berapa Pak? 3 atau 4? Keempat, ya. Keempat, mengikhlaskan niat. Yang kelima, at-tadzakkuru bisamarati al-istiqamati, dengan mengingat selalu buah manis dari keistiqomahan. Dengan mengingat selalu buah manis dari keistiqomahan. Di antara buah manis yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, dan buah manis ini bukan buat siapa-siapa tapi buat kita sendiri, adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariatku Al-Quran, As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, dan seterusnya. Kemudian mereka istiqomah.
Apa yang terjadi? Para malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, tidak usah takut, tidak usah sedih, dan berbahagialah terhadap surga yang sudah dijanjikan kepadamu. Kapan peristiwa ini akan terjadi? Kata para ulama, momen yang pertama terjadi saat sakaratul maut. Kondisi sakaratul maut, kondisi yang menakutkan atau menyenangkan, Bapak? Menakutkan pasti. Jangankan kita yang mengalami, kita menyaksikan saudara kita. Pernah mungkin ya Bapak sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, menyaksikan salah seorang kerabat, saudara atau kawan dalam kondisi sakaratul maut. Kondisi yang sangat berat, ya. Di mana nafas terputus-putus, ya, kemudian mata terbelalak ke atas. Kondisi yang sangat menakutkan pokoknya, dan kita pasti akan mengalaminya. Dan saat sakaratul maut itu datang, kita pasti dalam kondisi ketakutan yang luar biasa. Kita paham sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini, berpisah dengan keluarga, pekerjaan, harta, kesibukan, hobi, komunitas, dan semuanya akan kita tinggalkan. Kemana? Ke negeri yang baru, yang belum pernah kita singgahi sebelumnya. Maka saat dalam kondisi yang mencekam, ketakutan hebat seperti itu, orang-orang yang istiqomah di dalam beramal soleh semasa hidupnya, Allah akan tenangkan mereka dengan diturunkannya para malaikat membawa kabar gembira tadi. Enggak usah takut, enggak usah sedih, berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan. Tenang enggak hati kita kira-kira kalau dapat kabar kayak begini dari malaikat? Tenang. Mungkinkah malaikat berbohong? Enggak mungkin. Malaikat enggak mungkin bohong, enggak mungkin salah memberitakan. Maka ini kata para ulama, momen yang pertama adalah saat terjadinya kondisi sakaratul maut. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya peristiwa ini terjadi saat nanti kita berada di mana? Di mahsyar. Mahsyar itu tempat dihimpunnya manusia, dikumpulkannya manusia dari awal sampai paling akhir. Itu juga lebih mencekam lagi, karena semakin jelas kita sudah ada di akhirat, kemungkinannya cuma satu dari dua. Kalau enggak ke neraka, kalau enggak ke surga ya ke neraka. Enggak ada tempat ketiga. Sementara kita belum tahu mau kemana kita. Saking mencekamnya, kita udah enggak peduli lagi dengan kondisi pakaian kita, kondisi aurat kita udah enggak peduli lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Pada hari kiamat nanti manusia akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak berkhitan. Persis seperti ketika baru dilahirkan. Tapi kondisinya bukan bayi, sudah menjadi manusia dewasa. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, kalau demikian tidakkah nanti kita saling melihat aurat satu dengan yang lain wahai Rasulullah? Karena kita enggak berpakaian sehelai benang pun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-amru yauma idzin asyaddu. Kondisi di hari itu lebih mencekam. Untuk sekedar memikirkan masalah aurat dirinya atau orang lain. Sekarang kita masih kepikiran banget, jangankan nutup aurat, ya. Kesesuaian warna aja masih dipikirin, ya. Ini merah-merah ya kan? Ini dipikirin tadi nih, ya. Ini di dunia itu ada bapak biru-biru, ya. Hitam coklat hitam, ya. Masih dipikirin. Apalagi masalah sempurnanya tertutupnya aurat, lebih dipikirin lagi. Di akhirat boro-boro mikirin warna, pakaian yang menutup aja udah nggak dipikirin. Kenapa? Karena saking takutnya kita, ya. Dan para nabi saat dimintai untuk menyampaikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang menyanggupi. Cuma satu yang menyanggupi, siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ya. Maka buah yang pertama saat seorang hamba istiqamah di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlakul karimah, maka buah di antara buah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan atau manfaat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, Allah akan tentramkan hatinya, Allah akan tenangkan hatinya dalam kondisi yang sangat menakutkan, dalam sakaratul mautnya atau nanti di padang mahsyarnya. Kemudian manfaat selanjutnya daripada keistiqomahan
di jalan Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh untuk Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah pahala kita dicatat utuh penuh oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita tidak mampu melaksanakannya. Saat kita tidak mampu melaksanakannya, pahala kita akan dicatat penuh, dicatat utuh oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita tidak mampu melaksanakannya karena sakit atau safar. Karena sakit atau safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka pahala ibadahnya tetap akan dicatat yang biasa dia lakukan saat sehat dan saat tidak bersafar. Kita namanya manusia, apalagi kepala keluarga, ya, pasti punya kewajiban mencari nafkah, di mana terkadang harus bersafar keluar kota. Saat bersafar tentu ada kebiasaan-kebiasaan baik yang tidak mampu kita lakukan sebagaimana saat kita berada di rumah. Maka saat kita tidak mampu melakukan kebiasaan baik kita itu, pahala kita tetap Allah catat. Kita sebagai seorang manusia nggak selamanya sehat. Pasti ada di mana kondisi kita harus jatuh sakit, ya. Kita akhirnya nggak bisa tilawah lagi, nggak bisa jamaah di masjid lagi, nggak bisa kajian lagi di majelis ilmu. Tapi pahala-pahala daripada ibadah-ibadah itu dan yang lain yang biasa kita lakukan, walaupun kita sakit dan tidak mampu melakukannya, Allah tetap catat utuh, nggak kurang sedikit pun. Ini keuntungan buat kita. Makanya kan Nabi SAW berpesan, wa khudh min sihhatika limaradik, dan manfaatkanlah kesehatanmu, persiapan untuk nanti masa sakitmu. Ightanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal, salah satunya manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu, ya. Kalau kita masih belum juga tertarik dengan fadilah atau manfaat yang ini, yang nomor 2 ini, coba kita analogikan sedikit saja dengan status kita misalnya sebagai seorang pegawai atau karyawan di sebuah lembaga, instansi, perusahaan dan seterusnya. Di satu waktu kita nggak bisa kerja, 1 minggu full nggak bisa kerja karena sakit. Ternyata di akhir bulan saat terima gaji, terima slipnya, dibayar secara utuh, penuh. Bahagia nggak kita? Pasti bahagia. Nggak kerja seminggu ternyata tetap dibayar, nggak ada potongan sama sekali, bahagia kita. Padahal yang kita terima itu duit, bukan pahala. Duit sama pahala lebih abadi mana? Pahala dong. Nah, begitulah kira-kira kurang lebih gambaran daripada pahala yang akan didapat oleh seorang hamba yang istiqomah di masa sehatnya. Maka kita semua alhamdulillah nih sekarang masih sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan kita kesehatan sampai masa tua kita. Ya, nggak mustahil nanti di masa tuanya ada yang harus menghabiskan hari tuanya di rumah saja, nggak bisa lagi ke masjid, nggak bisa hadir di majelis ilmu. Tapi di masa mudanya dia rajin ke masjid, dia rajin menghadiri majelis ilmu. Semua pahala daripada kebiasaan baiknya itu tetap Allah catat lengkap. Walaupun sekarang dia cuma dengar kajian dari radio, walaupun sekarang dia sholat cuma sambil duduk atau bahkan sambil berbaring, Allah catat seperti saat dulu dia masih sehat. Nah, ini kan investasi kita, ini kesehatan ini, ya, agar kita tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala walaupun kita, ya, misalnya nanti tidak mampu melakukannya, ya, kita tidak mampu melakukannya. Itu fadilah yang kedua, Allah akan catat pahala kita sempurna saat kita tidak mampu melakukannya karena sakit atau karena bersafar. Syaratnya harus istiqomah. Kemudian yang ketiga, keistiqomahan akan menjadikan amalan kita sebagai amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keistiqomahan akan menjadikan amalan kita sebagai amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang kriteria amal yang paling baik.
dan paling Allah Subhanahu wa taala sukai, beliau pun menjawab, adwamuha wa in qalla. Amal yang paling baik dan paling Allah Subhanahu wa taala sukai adalah amalan yang paling konsisten kamu lakukan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Misalnya sehari bisa baca Quran cuman sehalaman, ya udah nggak apa-apa. Lakuin itu terus menerus secara konsisten. Bisanya setengah halaman, bisanya 3 baris, nggak apa-apa, lakuin. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Sebuah amalan walaupun sederhana, walaupun sepele, kalau dilakukan secara kontinu, dia akan menjadi amalan yang terbaik bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau amalan itu besar. Sudahlah besar, istiqomah lagi, makinlah baik dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah meremehkan amalan soleh sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya sekedar menebar senyum saat berjumpa dengan saudaramu, ya. Memberikan senyuman itu ibadah enggak? Ibadah. Dinilai sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum manismu, ya, untuk saudaramu dinilai sedekah. Senyum yang manis, ya, bukan senyum yang ngajak berantem, ya. Senyum-senyum sinis, ya, senyum-senyum curiga, enggak, tapi senyum yang melegakan hati, ya. Ini adalah kebaikan. Rutinkan, ya, ketemu orang, tetangga, sapa mereka, assalamualaikum. Itu kalau konsisten kita lakukan, enggak mustahil jadi amalan yang terbaik. Dan enggak mustahil juga menjadi amalan yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi SAW juga pernah cerita bahwa ada orang-orang yang masuk surga karena hal-hal yang sangat sepele, hal-hal yang sangat sederhana. Ada orang yang masuk surga hanya karena sekedar menyingkirkan ranting yang melintang mengganggu jalan kaum muslimin, ada, ya. Ada juga yang masuk surga karena memberikan minum kepada seekor anjing, ada juga. Itu kan sederhana. Minuman berapa mahalnya sih? Nggak mahal, tapi ternyata diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Maka konsisten, berusaha kita cek lagi ke belakang, kemarin Ramadan, amalan apa yang rutin kita lakukan, pertahankan sampai hari ini, ya. Ada yang berusaha menertibkan sholat jamaahnya, ada yang berusaha semangat di dalam tilawatul Qur'annya, ada yang berusaha pandai dalam mengelola emosinya. Itu semua dijaga, dipertahankan. Jangan sampai hilang begitu saja seakan tidak berbekas, ya. Ramadan itu cuma media saja untuk menggembleng kita menjadi pribadi yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan medan pertarungan yang sesungguhnya ada di saat sekarang ini, ya, di mana kondisi orang tidak sekondusif saat bulan Ramadan dalam beribadah, juga di dalam meninggalkan kemaksiatan. Sekarang ibadah lebih sulit dibanding Ramadan kemarin. Enggak, maksiat sekarang lebih sulit dibandingkan bulan Ramadan sekarang, Ramadan kemarin. Maka sadarilah itu dengan baik. Itu sebab yang pahala atau fadilah yang ketiga, keistiqomahan akan menjadikan amal kita sebagai amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang keempat, terhindar dari celaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumu minal laili fataraka qiyamal lail." Muttafaqun alaih. Wahai Abdullah, janganlah kamu jadi seperti orang itu. Dulu dia gemar salat malam, tapi sekarang dia meninggalkan kebiasaan baiknya itu. Kalau sampai dibeginikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kan berarti suatu hal yang enggak baik. Nabi sampai mewanti-wanti sahabat Abdullah bin Amr bin Aus untuk jangan jadi seperti orang itu. Nah, ini berlaku bagi
bagi kita semua dalam semua ibadah kita. Jangan kayak orang itu atau jangan kayak itulah. Di Ramadan rajin baca Quran, sekarang nggak pernah baca Quran. Di Ramadan kemarin kelihatan terus di masjid sholat jamaah, sekarang udah nyaris nggak pernah kelihatan lagi kecuali sholat Jumat saja. Ya, maka yang keempat akan terhindar dari celaan Rasulullah SAW dan celaan beliau, tentu juga celaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang kedua tentang masalah keistiqomahan. Yang pertama tadi tidak terlena, ya, tidak terperdaya dengan amalan soleh yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, hendaknya istiqomah di dalam mempertahankan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, waspada terhadap pembatal-pembatal amal. Waspada terhadap pembatal-pembatal amal soleh. Di antara pembatal amal soleh yang lazim dilakukan oleh seorang muslim, yang masih banyak terjadi dilakukan oleh seorang muslim adalah riya. Berharap pujian, sanjungan, pengakuan dari orang lain. Dan riya ini sangatlah dikhawatirkan oleh Nabi SAW, melebihi kekhawatiran beliau terhadap fitnahnya Dajjal. Lebih besar beliau khawatir kepada kita dari terselubungnya atau tersusupinya penyakit riya ini dibandingkan fitnahnya Dajjal. Fitnahnya Dajjal sangat hebat, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Akan tetapi fitnahnya riya lebih hebat lagi. Kenapa? Karena fitnahnya Dajjal, pertama, itu hanya mengenai orang-orang yang lemah iman, bahkan orang yang tidak beriman. Fitnahnya Dajjal hanya akan mengenai orang-orang yang lemah iman atau bahkan tidak beriman. Adapun riya justru akan mengenai mereka-mereka yang beriman. Semakin dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin besar potensi terkena riya. Semakin rajin dia beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin besar peluangnya terkena riya. Kalau orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malas dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang mau dia riakan? Nggak ada. Adapun kita-kita yang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha terus untuk rajin beribadah, maka potensi riaknya semakin besar. Dan riya ini sangatlah halus. Akhfa min dabibin namal fi lailatin zalma fi sahratin sauda. Lebih halus daripada semut hitam yang kecil di malam yang gelap, yang sedang berjalan di atas batu yang hitam. Bisa kelihatan nggak? Susah banget, ya. Udah semutnya kecil hitam, batunya hitam, malamnya gelap gulita. Maka untuk mengikhlaskan niat ini perkara yang sungguh luar biasa, besar sekali. Itu sebab yang pertama, kenapa riya lebih dikhawatirkan oleh Nabi SAW dibanding fitnahnya Dajjal. Fitnahnya Dajjal hanya akan menimpa orang-orang, mengenai orang-orang yang mengena orang-orang yang tidak beriman atau lemah iman, sedangkan riya sebaliknya. Dan hal yang kedua yang membuat Nabi SAW lebih mengkhawatirkan riya daripada fitnahnya Dajjal, karena fitnahnya Dajjal bisa diidentifikasi, bisa dikenali melalui tanda-tandanya. Tanda-tanda yang dijelaskan oleh Nabi SAW, misalnya secara fisik Dajjal itu matanya buta satu, ya. Buta satu, buta sebelah, Pak. Buta satu, ya. Buta sebelah berarti sebelahnya masih bisa ngelihat, dapat sedikit, ya. Buta satu, satunya buta, satunya melihat. Inna rabbakum laisa bi'awar.
Innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'awar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah buta sebelah matanya. Kemudian ada tulisan kafara atau kafir di keningnya, di jidatnya. Itu secara lahiriah bisa dikenali. Kalau sudah bisa dikenali, bisa diwaspadai. Tapi kalau ria, susahnya bukan main. Ya, itu tadi digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa susahnya kita menyadari masuknya penyakit ria ini di dalam hati kita. Digambarkan sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bagaikan semut kecil hitam berjalan di batu yang hitam di kegelapan malam. Hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk bisa menghindarkan diri, hati dan niatnya daripada sikap ria. Ria itu didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaqumur rajul fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhri rajulin ilaih. Seorang berdiri melaksanakan salat, kemudian dia perindah gerakan salatnya karena menyadari ada orang lain yang memperhatikannya. Ya, ria ini berkaitan dengan ibadah-ibadah yang dilihat. Adapun berkaitan dengan ibadah-ibadah yang didengar dinamakan dengan sum'ah, ya. Misalnya azan, tilawah Quran, itu kan kaitannya dengan yang didengar bukan yang dilihat. Kalau berharap sanjungan, pujian, pengakuan daripada orang atas ibadah-ibadah yang bersifat didengar tadi, itu namanya sum'ah. Hukumnya sama, statusnya juga sama seperti riya, ya. Maka berhati-hatilah kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus rajin beribadah. Masuknya bahaya riya ini dalam hati kita. Adzan zuhur ini? Bukan. Jam berapa adzan zuhurnya? 12 setengah 12. Tapi sedikit lagi aja insyaallah. Pembatal atau penghancur amalan yang kedua adalah ujub. U-J-U-B, ujub, ain, jim, ba, al-ujub. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu muhlikat, ada 3 hal yang membinasakan, menghancurkan seorang hamba. Yang pertama, hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Dan hawa nafsu itu tidak selalu harus terkait dengan hal-hal yang haram. Hal yang mubah pun bisa bersinggungan dengan hawa nafsu. Hobi itu kan aslinya mubah atau haram? Mubah, ya. Hobi apa misalnya? Hobi melihara burung misalnya, ya. Itu kalau sudah selalu diperturutkan bisa menghancurkan dia, ya. Sampai-sampai kewajiban-kewajiban yang lain terabaikan, ya. Bayaran sekolah anak, ya, listrik, ya, nafkah kepada keluarga, kepada orang tua dan seterusnya terabaikan hanya gara-gara memperturutkan hobinya, ya. Upgrade sepeda, ya. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai, ya, membuat kita melupakan kewajiban yang lain yang lebih wajib lagi. Itu yang pertama, hawan muttaba' yang binasakan. Yang kedua, syuhun muta', sifat kikir yang selalu dituruti, ya. Paling parah ini kalau udah kikir terhadap diri sendiri, ini paling parah. Kalau bisa minta ngapain beli, jangan sampai begitu, ya. Jangan senggol-senggol temennya, ya. Terketahuan. Kalau bisa minta ngapain beli? Kalau bisa ngajukan ke lembaga, ngapain saya sendiri yang mengadakan? Enggak, jangan begitu. Kalau sama diri sendiri aja udah pelit, bagaimana sama orang lain, ya. Maka ini juga bisa menghancurkan diri sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang beruntung itu bukan orang yang kikir, justru orang yang Allah jaga dari sifat kikir tadi, sifat pelit tadi.
Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dalam surah Al-Hasyr Allah berfirman, barang siapa yang dijaga dari sifat kikirnya, dialah orang yang beruntung. Abdurrahman bin Auf terkenal dengan apanya? Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, dengan kekayaannya. Ibarat kata beliau itu kalau ngangkat batu nemu emas. Saking gampangnya cari duit, ya. Angkat batu nemu emas. Kita angkat batu nemu apa? Allah alam bisawab, ya. Saking gampangnya cari duit. Dan beliau infaknya luar biasa. Suatu ketika Madinah tergoncang, kirain ada apa, ternyata itu rombongan kafilah dagangnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Padahal sewaktu pertama datang ke Madinah, dia bawa modal nggak? Nggak bawa apa-apa, cuma bawa baju yang nempel di badan aja. Mulai dari nol, beneran dari nol, ya, mulai dari nol, ya, dari nol beneran. Tapi subhanallah dalam waktu yang singkat beliau menjadi saudagar yang luar biasa kaya, dan itu tidak membuat beliau kikir, ya. Dan ketika beliau tawaf mengelilingi Ka'bah, doa apa yang beliau panjatkan kepada Allah? Allahumma qini syuhha nafsi. Ya Allah, jagalah aku dari sifat kikir diriku. Padahal beliau nggak kikir loh, tapi beliau masih ngerasa kurang dermawan lagi, ya. Padahal itu kafilah dagangnya yang sampai menggoncangkan Madinah, akhirnya sama beliau diinfakkan semuanya, ya. Semuanya beliau infakkan. Itu ngerasa masih belum dermawan. Kita baru infak 100.000 aja rasanya Masya Allah, ya. Abdurrahman bin Auf masa kini, ya. Padahal Abdurrahman bin Auf nggak kayak gitu. Jadi itu sifat kikir yang binasakan adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang berkaitan dengan poin kita, wa ijabul mar'i bi nafsihi, kekaguman seseorang kepada dirinya, yang disebut dengan istilah ujub itu tadi, ya. Kagum dengan banyaknya ibadah yang dia lakukan, kagum dengan banyaknya jasa dia terhadap jamaah kaum muslimin, kagum dengan dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kagum dengan berbagai macam kebaikan. Intinya kekaguman itu berkaitan dengan nilai-nilai positif, ya. Gak mungkin kagum dengan kemaksiatannya, gak mungkin, ya. Tapi kagum dengan kebaikan-kebaikannya. Nah ini juga bahaya. Yang membuat iblis dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Kekaguman kepada dirinya sendiri. Allah suruh iblis untuk sujud tunduk kepada Adam, dia nurut apa nolak? Nolak. Alasannya apa? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia. Kata-kata ini fokus, saya lebih baik dari dia. Mentazkiyah dirinya sendiri, merekomendasikan dirinya sendiri pasti lebih baik, pasti lebih unggul daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj. Turunlah kamu dari surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu enggak pantas sombong. Keluarlah kamu dari surga. Hingga ujub ini menyeret seorang pada sikap kesombongan, merendahkan orang lain. Padahal sikap meremehkan orang lain termasuk penghalang seorang hamba masuk surga. Iyyakum wal kibr. Kata la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya masih ada kesombongan. Kemudian sahabat bertanya, rajulun yuhibbu an yakuna na'luhu hasanan wa thawbuhu hasanan. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan seorang yang kalau berpenampilan sukanya bagus, sandalnya bagus, bajunya bagus, apakah itu juga termasuk sombong? Maka beliau mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Enggak, itu enggak termasuk kesombongan. Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Al-kibaru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu berarti menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sikap sombong, meremehkan orang lain berawal dari sikap ujub.
Sahabat Nabi saja sallallahu alaihi wasallam ditegur loh oleh Allah Subhanahu wa taala saat terselubungi sikap ujub ini dalam perang Hunain. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughniya 'ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin. Dan pada perang Hunain, ingatlah ketika kalian merasa kagum dengan jumlah kalian yang banyak, ternyata jumlah kalian yang banyak itu sama sekali tidak menolong kalian. Bumi jadi terasa sempit bagi kalian, terkepung oleh musuh dari segala penjuru, padahal bumi itu sangatlah luas. Kemudian kalian pun lari tunggang langgang, kata Allah Subhanahu wa taala. Gara-garanya apa? Sebelum perang Hunain itu kan perang yang terjadi pasca Fathu Makkah. Berarti jumlah kaum muslimin pasca Fathu Makkah bertambah atau berkurang? Bertambah kan? Fathu Makkah itu diantara hal yang terjadi adalah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Bertambah kaum muslimin secara jumlah. Ikutlah perang Hunain. Kemudian dalam perang Hunain sebagian mereka bersikap begini, lan nughlabal yauma an qillah. Pada hari ini kita nggak akan kalah melawan pasukan yang jumlahnya sedikit. Pasukan lawan yang jumlahnya sedikit. Ngerasa yang membuat menang itu jumlah yang banyak. Padahal yang selama ini membuat mereka menang adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah tegur dengan diserang oleh musuh yang sudah lebih dulu siap di lembah Hunain. Dihujani mereka dengan anak panah, tunggang langkenglah mereka. Di perang Badar jumlah kaum muslimin lebih sedikit. Ternyata menang apa kalah? Menang. Kaum muslimin 300-an, kaum musyrikin 1000 sekian belas orang. Satu harus lawan 3 orang paling enggak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menangkan bukan karena jumlah, melainkan karena kualitas iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kiranya kajian kita di kesempatan hari ini terkait wajibnya dan harusnya serta kiat-kiat untuk menjaga keutuhan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala agar kelak bermanfaat, berguna bagi kita saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.